Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pemeriksaan pada sistem-sistem kopling. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut maka simak video ini sampai selesai. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada pedal kopling. Jadi untuk pemeriksaan pada pedal ini terdapat dua poin, yaitu kita akan mengukur tinggi pedal dari lantai dan setelah itu kita akan mengukur gerak bebas dari kopling. Untuk standarnya sendiri, tinggi kopling dari lantai itu adalah sekitar 14 sampai 15 cm untuk standar mobil Toyota, misalnya Toyota Kijang dan Toyota Avanza. Sedangkan untuk gerak bebas koplingnya itu sekitar 15 sampai 25 mm saja. Untuk melakukan pengukurannya atau pemeriksaannya, kita bisa menggunakan mistar atau roll atau alat ukur yang lain. Caranya jadi untuk pemeriksaan tinggi pedal dari lantai, kita cukup memposisikan ujung mistar pada lantai, lalu kita baca hasil pengukurannya sesuai dengan tinggi pedal. Jadi di sini terdapat 15 cm. Jadi ini masih standar. Lalu untuk gerak bebasnya, posisi mistar tetap seperti ini, tapi kita menggerakkan pedal kopling. Untuk gerakannya ini gerak bebas itu tidak ada tekanan. Jadi di sini masih standar juga, sesuai standar. Jadi pada pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada disc clutch. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama kali kita bisa melakukan visual check, yaitu kita bisa melihat kondisi fisik dari disc clutch ini. Jadi untuk kondisi disc clutch ini permukaannya sudah nampak rata. Lalu juga pada bagian dampernya sudah karetnya sudah mengeras. Setelah itu kita bisa melakukan mengukur kedalaman atau keausan dari disc clutch ini dengan menggunakan jangka sorong. Jadi untuk pengukurannya kita lakukan dengan bagian yang depth. Kita masukkan ke lubang paku kelilingnya. Lalu ujung dari jangka sorong itu menempel pada kepala dari paku keling seperti ini. Jadi kita dapatkan di sini pengukurannya 0,3 mili, jadi itu masih dalam keadaan standar, jadi tidak perlu diganti, cukup dibersihkan saja. Lalu pada bagian spring diafragma ini juga bisa kita lakukan pengukuran. Jadi karena ini spring diafragma atau mataharinya masih baru, jadi kita melakukan visual check saja. Jadi di sini belum ada terdapat keausan atau goresan, dan jika terdapat keausan atau bekas dari release bearing, kita bisa melakukan pengukuran kedalaman bekas release bearing tersebut dengan menggunakan jangka sorong, dengan menggunakan bagian depth juga pada lingkaran bekas dari tekanan release bearing tersebut. Jadi pengukuran selanjutnya adalah kita akan melakukan pengukuran pada keolengan dari kampas kopling. Jadi kita melakukan stand, karena kita tidak mempunyai stand standar untuk pengukuran keolengan, jadi kita gunakan apa yang ada. Lalu kita juga menggunakan dial indikator untuk mengukur nilai keolengannya. Jadi kampas kopling atau disc clutch-nya kita pasang pada kedudukan yang rata dan bisa diputar seperti ini. Lalu kita pasang dial indikatornya pada stand besi. Lalu setelah terpasang kita putar disc clutch-nya seperti ini. Lalu kita baca hasilnya pada dial indikator. Jadi menurut manual book, standar keolengannya itu adalah tidak lebih dari 0,8 mm. Lalu pada langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada master cylinder kopling atau master clutch. Jadi ini master cylinder yang atas karena dia memiliki reservoir tank. Untuk proses pengerjaannya kita harus memiliki panduan atau user manual book agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan pada saat proses pembongkaran ataupun pemasangan. Jadi di sini kita menggunakan user manual dari Toyota. Menurut manual book ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
membongkar master silinder. Jadi jika terdapat minyak rem pada master silinder, maka kita harus kuras terlebih dahulu. Setelah itu kita buka baut penahan dari reservoir ini dengan menggunakan kunci SOK 19. Ini reservoir tanknya sudah terbuka. Langkah selanjutnya di sini adalah membongkar master silinder. Jadi di sini kita harus membuka snap ring terlebih dahulu dengan menggunakan tang internal snap ring seperti ini. Lalu kita keluarkan piston yang terdapat di dalam silinder ini. Nah, jadi master silindernya sudah kita bongkar. Jadi poin pemeriksaan pada master silinder ini ada dua menurut manual book. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan silinder dari adanya karat dan goresan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan piston. Ya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan silinder terlebih dahulu. Di sini kita bisa melakukan visual check saja dengan melihatnya apakah terdapat goresan atau baret. Lalu kita bisa meraba atau merasakan goresan-goresan tersebut. Lalu untuk pemeriksaan pistonnya kita bisa melakukan visual check juga dengan melihat kondisi fisik dari piston dan sealnya. Jika terdapat goresan pada piston, jadi kita harus mengganti piston tersebut. Lalu untuk sealnya kita harus memeriksa apakah kondisinya masih bagus. Jika sudah tidak bagus maka harus kita ganti. Jadi kita setelah selesai melakukan pemeriksaan, saatnya kita melakukan pemasangan kembali. Jadi kita masukkan lagi piston ke dalam silindernya. Ini. Lalu kita kunci dengan menggunakan snap ring. 10,8 itu 0 dari Lalu kita pasang kembali reservoir tanknya. Kita di mana nih? Lalu kita masukkan lagi filternya atau strainernya. Lalu kita tutup. Jadi langkah pemeriksaannya sudah selesai kita lakukan. Jadi master cylinder siap dipasang kembali. Selanjutnya kita akan melakukan proses bleeding. Jadi bleeding ini adalah proses untuk mengeluarkan udara yang terdapat pada sirkulasi hidrolik pada sistem mekanisme kopling. Atau setelah kita melakukan proses pembongkaran dari kopling atau mekanisme penggeraknya, kita harus melakukan bleeding. Atau tidak, nanti efeknya akan menimbulkan kekosongan yang tiba-tiba pada saat digunakan. Jadi untuk langkah pertama dalam melakukan proses bleeding adalah kita harus mengisi fluida kopling atau minyak remnya hingga penuh. Jadi kita buka tutupnya, lalu kita isi dengan menggunakan cairan minyak rem sampai penuh. Seperti ini. Lalu kita pasangkan selang bening atau selang karet pada nipple bleedernya. Untuk proses bleeding selanjutnya kita menekan pada kopling, lalu melepasnya dan melakukannya berulang kali sehingga kita merasakan tekanan dari kopling. Lalu saat ditekan kita tahan posisi menekan, lalu kita kendorkan bleeder nipple-nya seperti ini sampai habis. Lalu setelah minyak rem keluar dari selang, kita rapatkan lagi nipple-nya dengan tidak melepaskan tekanan pada pedal.
Setelah bleedernya padat, kita lakukan lagi proses bleedingnya atau pemompanya. Tahan, lalu kita lepaskan lagi, kita kendorkan lagi sampai minyak remnya keluar melewati selang. Jadi proses ini kita lakukan sampai tidak ada udara yang keluar dari selang ini atau bercampur. Indikatornya biasanya jika terdapat udara, itu biasanya minyak remnya terdapat gelembung-gelembung. Jadi kita lakukan proses bleeding sehingga minyak remnya keluar tanpa ada gelembung.